Gue nge-coaching perusahaan rokok yang cukup gede, salah satu orang manajer pabriknya, sama gue nge-coaching ada satu perusahaan di mana gue nge-coaching direkturnya. Tapi itu masih kelinci percobaan tuh. Oh, oke. Dan dua-duanya suka. Perasaan lu tuh waktu diminta coaching, yang diminta coaching kan orang-orang yang hebat nih, direktur lah, apalah, punya jabatan-jabatan tinggi. Apa yang lu rasain? Lu kok bisa berani sekali? Sedangkan Gue marahin, gue bilang, diem loh, dengerin gue ya. oh luar biasa, gue kaget jawabannya. Padahal udah sosok serius. Iya, padahal lo serius banget. Gak bisa ngeliat dia serius Iya, ya? gak bisa. Jadi mules nih ngeliat dia serius. Topper. Iya, cocok. Iya, coaching gue gitu. Udah serius. Gue jadi ngerasa Udah berdosa. berusaha lu. Iya, udah berusaha. Enggak, itu berdasar beneran sih. Iya. Great Tapi job. nggak ada yang cuma gak ada yang percaya gue. Oh my god. Oke. Apa yang Iya. gue rasain, gue sih ngerasanya bangga ya karena dipercaya itu satu. Tapi apa yang Ada keraguan-raguan gitu. Gini, walaupun gue suka mempertanyakan cukup nggak ya gue kasih ke mereka, apakah sebenarnya mereka bisa butuh lebih atau enggak gitu. Tapi once gue di dalam dunia pada saat gue nge-coaching gitu ya, atau gue dalam sama klien, gue itu begitu udah intuit, gue udah lupa tuh sama apa yang gue khawatirkan dan lebih fokus sama apa yang dibutuhin. Oh, kuncinya jadi fokus ke merekanya ya. Begitu gue bener-bener ada gitu ya, connect gitu ya, engage, ya udah gitu ya. Mungkin walaupun gue sempat takut atau apa, tapi at least gue bener-bener perhatiin apa yang klien gue butuhin. Oh gitu, tapi ya memang udah dipersiapkan dari tadi 14 tahun ilmu itulah dan sebagainya, makanya yang dibilang universe mendukung, ya mendukung karena udah ada preparationnya ya. Iya, so preparation itu bukan kayak lo prepare tahu bakal ngapain sih, tapi lo akhirnya begitu lo nge-arrange sesuatu di masa depan lo gitu ya, lo at least sebenarnya lo punya pengalamannya gitu. Kalau lo takut karena itu mungkin lahannya beda, tapi kan lo udah punya pengalamannya dulu yang udah lo alamin, jadi you actually have what you need. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Ngerti nggak? Ya kadang gue yang suka gak ngerti. Oh, oke. Kampai. Oh, silakan mau diminum dulu ya. Apa ya rumah sendiri? Iya. Emang rumah sendiri. Jangan kurang ajar kamu. Nah, oke. Jadi kalau nyambung dari yang tadi ya sampai berkembang terus kan pasti punya mindset tertentu atau value tertentu ya, yang kalau gue lihat tadi adalah Miss Lista selalu mengedepankan apa yang kebutuhan customer. Ada yang lain nggak? Mindset atau value-nya sampai akhirnya bisa sukses terus nih, sampai naik terus kan dari pertama kali resign cuman karena anak melahiran ya tadi ya. Akhirnya kebuka-buka terus jalannya gitu. Tapi ya bukan yang nggak naik turun ya, maksudnya banyak juga challenge Proses yang proses tetap ada gitu. Sebenarnya sih mungkin salah satu value yang tergede yang gue sadar gue punya adalah namanya continuous learning. Gue itu tidak berpikir makin gue tahu, gue prinsipnya gini, makin gue tahu gue jangan makin belagu. Oh, oke. Mau padi ya? Balik lagi ke tanah. Oke. Makin gue tahu itu justru buat gue untuk berpikir ulang untuk lihat deh apa sih yang bisa gue kasih, apa sih yang apa sih yang bisa gue pelajarin dari orang ini. Nah itu yang ngebuat gue mungkin akhirnya gue di hire di konsultan itu, terus habis itu akhirnya gue sendiri masuk ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah training. Karena gue jadi kenal lagi nih orang-orang yang networknya lebih luas, terus gue ngambil lagi sekolah sertifikasi di Australia. Sertifikat apa lagi nih? Itu sertifikasi untuk fasilitator World Corporate. Oh, oke. Jadi gue ngambil lagi sertifikasi fasilitator, itu gue ambil 6 bulan, tapi 6 bulan tuh online offline ya, ada offline-nya ada online-nya. Bolak-balik berarti? Yang pas kesananya? Yes. Tapi cuma 2 kali. Oh, oke. Terus habis itu, waktu itu juga dia sempat ke Bali, jadi kita sempat juga training di Bali. Lebih dekat ya. Ada juga gue ke Australia sekali, di Perth. Terus habis itu disitulah gue banyak di hire di konsultan ini untuk jadi part time buat ngedesainin training buat mereka. Nah itu kayak jalannya tuh dari 2016, 17, 18 tuh
terus aja gitu. Smooth banget ya? Ngegrenjel ya. Ah. Maksudnya kalau dideketin kayak bulan gitu. Iya, 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 geradagan, geradagan, ya. Kan kalau ngelihat bulan kayak aduh cantik banget dari jauh. Pas deketin popek-popek. Geradagan lo ya gitu. Iya, iya. Nah sama gitu. Oh, Jadi oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Isa. Saya Maaf nih. merasa. Sama bulan. Oh iya. Nggak semua, berasa sih. iya. Nggak semua tentang kamu loh. Udah sangat artis banget gue. Ya, ya. Terus akhirnya gue ini sih jadi gue naik turun. Nah di situ tuh gue nanganin klien itu banyak banget karena memang kliennya mereka banyak banget dan kebanyakan BUMN. Nah disitulah paparan gue naik lagi. Yang tadinya kliennya banyakan swasta, gue dihadapkan kepada bapak ibu BUMN. Iya, iya, iya. Yang iya. dari level C dan level C ya level eksekutif sampai ke level -3 gitu. -3 itu kayak jabatan di bawah-bawahnya mereka sampai level 3. Oh, oke. Jadi terus aja gue kepapar gitu. Sekaligus dalam waktu bersamaan gue juga kepapar dengan dunia pengembangan coaching lagi. Nah, kalau buat gue tuh kuncinya tuh gue nggak berhenti untuk nyari sih apa yang bisa gue pelajarin lagi, apa yang bisa gue pelajarin. Sampai sekarang gue lagi ngambil sertifikasi lagi sekarang. Oh iya, oke. Oh, online gitu. tapi. Online. Sertifikasi apa? Tim coaching. Tim coaching. Tim Yes. coaching. Ini coaching itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Bagian-bagiannya. Ya. Nah, kayak gini kan coaching itu kan bagusnya sekarang lo tuh sekarang tuh beda ya sama zaman dulu. Zaman dulu lo kalau S1, S2 lo tuh dipandang, Iya. betul. Sekarang tuh beda, geser. Kuliah tuh kayak cuma tempat lewat gitu. Iya. Dasar doang ya. Orang tuh nggak ada lagi yang bangga nyebutin SE, SH. Oke. Biasa aja Betul, gitu. iya. Iya. Betul. Kecuali tadi CHRM, CHRP gitu-gitu ya. Iya. Sekarang itu orang lebih menunjukkan sertifikasi yang mereka punya. Karena itu level expertise. Iya. Dan banyak orang yang gue ngelihat berlomba-lomba ngambil sertifikasi. Nah, kalau gue suka dalam proses belajar di tengah-tengah belajarnya bareng. Oh, jadi sambil ada proyeknya, belajar juga gitu. Jadi gue, nah di tengah-tengah proses belajarnya bareng, kita itu di sekolah gue ini, namanya Newfield, yang maksudnya sekolah coaching gue, yang gue ambil sertifikasi, itu gue benar-benar diajarin untuk berproses. Gak usah keburu-buru, berproses aja dulu, belajar aja dulu, mendingan lebih takes time dibandingin lo keburu-buru, abis itu salah. Oke. Pelan-pelan aja dulu berproses. Nah, gue lagi ngelaluin itu. Oke. Nah, yang menariknya, sekolah-sekolah itu mengekspos gue untuk mikir lebih kritis. Gimana ya cara pendekatannya kalau gue mau coaching tim? Gimana cara pendekatannya kalau gue mau coaching orang? Dan mereka itu membuat gue untuk ngelatih itu. Dan itu yang gue suka. Dimana gue, karena gue sendiri ya, basically kan gitu ya. Sebelum gue bikin sekolah Sesama Hita ini. Jadi gue udah kebiasaan untuk bagaimana caranya ngejual diri gue atau membuat diri gue itu terdengar at least sama orang. Nah, dari seluruh perjalanan itu tuh, ada nggak satu tahun tertentu gitu yang rasa achievement-nya tuh atau goal-nya itu membanggakan banget atau paling legit? Well, waktu abis dari 2014 onward ya. Iya, Oke. Begitu 2014, 2015, 2016, kan tadi gue bilang gue di konsultan itu ya. Di tempat konsultan itu tuh gue ngerasa melejit itu, maksudnya tiba-tiba naik gitu ya. Di titik itu tuh gue mudah sekali mendapatkan apa yang gue mau.